Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Anda Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, proses penjaringan dan penyaringan bakal calon rektor Universitas Hasanuddin periode 2026 hingga 2030 terus bergulir. Dan Profesor Dr. Budu PhD, spesialis mata konsultan M.Medet, resmi mendaftarkan diri. Ia menyerahkan berkas pendaftaran balon rektor kepada panitia, ditemani keluarga serta para koleganya dengan menyampaikan dua alasan utama. Proses penjaringan dan penyaringan bakal calon rektor Universitas Hasanuddin periode 2026-2030 kembali diramaikan dengan pendaftaran 1 orang bakal calon rektor. Penerimaan dokumen pendaftaran berlangsung di lantai 4 Gedung Rektorat Kampus Unhas Tamalan Raya, Jumat 22 Agustus 2025. Kali ini Prof. Dr. Budu PhD SPMK M.Med yang saat ini menjabat sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas menyerahkan sebanyak 13 item dokumen persyaratan. Setelah dilakukan verifikasi, dinyatakan lengkap serta sah secara keseluruhan oleh panitia. Dalam konferensi pers, Prof. Budu menyampaikan 2 alasan utama keputusannya untuk maju sebagai bakal calon rektor. Pertama, memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan panitia. Dan kedua, motivasi pengabdian yang kuat setelah kurang lebih 3 dekade mengabdi di Universitas Hasanuddin. Saya melihat persyaratan-persyaratannya dan sudah memenuhi persyaratan dari seluruh poin yang dipersyaratkan oleh panitia. Kemudian sesudah itu, saya kemudian adik-adik media dan teman-teman media, saya ini sudah kurang lebih 30 tahun di Universitas Hasanuddin. Saya sangat mencintai Universitas Hasanuddin. Sepanjang karirnya, Prof. Budu telah menjalani beragam posisi strategis, mulai dari Direktur Akademi Kebidanan Salewengan Maros, Ketua Laboratorium Bioteknologi Kedokteran, Ketua Medical Education Unit FK Unhas, hingga Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Internasional pada periode 2014-2018. Sehingga visi saya sesungguhnya adalah menjadikan Universitas Hasanuddin ini menjadi Sociopreneurship University yang berkarakter, berdampak, dan mengglobal secara internasional. Harus bersemangat. Oleh karena itu saya mengangkat tagline Unhas berkarakter, berdampak, dan berglobal secara internasional. Saya singkat, terdepan dan terasa. Proses penjaringan Pilrek Unhas 2026 berlangsung pada 11 Agustus hingga 1 September 2025. Yang meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen serta tes kesehatan, psikotes, juga pemeriksaan nafsa. Rahma Humairah, Unhas TV. Pemirsa, Prodi Sejarah Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu menghadirkan pakar sejarah maritim dari UIN Lampung, Dr. Abdul Rahman Hamid MSI. Kuliah tamu ini juga mengulas buku Makassar Mendunia yang memaparkan peran Makassar sebagai entrepot rempah dalam jaringan maritim Nusantara abad ke-16 hingga ke-17. Kuliah tamu di Laboratorium Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin diisi dengan pemaparan buku Makassar Mendunia karya Dr. Abdul Rahman Hamid MSI. Buku ini membahas tentang proses Makassar tumbuh sebagai kota pelabuhan yang mendunia sejak abad ke-16 dan memuncak pada abad ke-17. Pembahasan dalam buku tersebut menekankan Makassar sebagai kota yang terbuka untuk berbagai suku, bangsa, dan agama, sehingga menjadi pusat pertemuan budaya dan ekonomi di Nusantara. Menurut penulis buku Makassar Mendunia, Dr. Abdurrahman Hamid MSI, buku tersebut lahir dari kegelisahan intelektual akan tagline Makassar Kota Dunia, yang ternyata ditemukan pijakan historisnya pada abad ke-16 dan ke-17. Buku Makassar Mendunia ini ingin menjelaskan
proses perkembangan Makassar sebagai kota pelabuhan yang mendunia dari abad ke-16 hingga abad ke-17. Antusiasme mahasiswa terlihat dari partisipasi dalam tanya jawab dan diskusi. Abdurrahman menekankan pentingnya kuliah tamu seperti ini untuk memperkenalkan hasil kajian terbaru kepada mahasiswa. Saya sangat senang sekali karena peserta kuliah hari ini dari Departemen Sejarah Unhas begitu antusias, dapat dilihat dari atensi mereka yang tetap bersemangat untuk mengikuti kuliah dan juga respon lewat tanya jawab yang mereka sampaikan. Saya kira ini menjadi satu hal penting dan memang perlu digiatkan agar hasil-hasil kajian terbaru bisa diperkenalkan kepada mahasiswa, terutama di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Prodi Sejarah Unhas sebagai pelaksana kuliah tamu menegaskan komitmen untuk menjadikan kajian akademis sebagai landasan membaca kembali jejak historis Makassar, sekaligus memberi ruang bagi mahasiswa untuk terinspirasi melakukan penelitian sejarah yang relevan di masa depan. Andi Putenaja, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, isu disinformasi menjadi fokus utama dalam dialog kebangsaan yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin. Dialog tersebut menghadirkan narasumber dari pemerintah daerah, DPR RI, DPRD Kota Makassar, hingga media massa. Dialog yang diinisiasi mahasiswa ilmu pemerintahan ini mengusung tema menjaga nasionalisme di era disinformasi, peran pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan bermaksud untuk menjawab isu disinformasi sekaligus melahirkan gagasan dan rekomendasi kebijakan, dialog ini digelar Jumat 22 Agustus 2025 di Aula LPPM Unhas. Menurut Ketua Panitia Herlianti, isu terkait disinformasi dibedah dari berbagai sudut pandang dalam dialog kebangsaan ini. Diharapkan dari kegiatan tersebut hadir kebijakan serta langkah nyata untuk menjaga nasionalisme di era digital. Informasi itu adalah dialog kebangsaan di mana kami mengusung tema yaitu menjaga nasionalisme di era disinformasi, peran pemerintah, media, dan juga masyarakat. Harapan saya sendiri dengan kegiatan ini semoga dengan ada terselenggaranya kegiatan ini bisa menjawab isu-isu mengenai disinformasi dan juga melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dalam menangani kasus-kasus mengenai disinformasi kan kita tadi. Sejumlah pemateri hadir membawakan perspektif berbeda. Dari anggota Komisi 1 DPR RI, Dr. Haji Syamsurijal, menekankan pentingnya kebijakan penangkalan disinformasi yang sengaja diciptakan untuk merusak. Sementara anggota DPRD Kota Makassar, Zul Hajar, menggarisbawahi lemahnya kapasitas negara dalam menyaring konten digital, serta mendorong kebijakan pembatasan media yang rentan menggerus imajinasi kebangsaan. Sedangkan pimpinan redaksi Tribun Timur, Nur Tamzil Tahir, menegaskan peran media untuk selalu melakukan verifikasi lapangan sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Sedangkan Bupati Bone periode 2013-2023, Dr. Haji Andi Fahsar M. Pajalangi, mengingatkan jika pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam membangun literasi informasi sebagai upaya menjaga nasionalisme. Saya kira sangat positif dan di era sekarang ini memang harus digalakkan karena nasionalisme ini terkikis karena pengaruh berubah dan dengan adanya kegiatan ini tentu akan bangkit semangat memiliki bangsa, negara dan segala-galanya itu. Fashar yang akrab disapa Puang Baso ini menegaskan jika menjaga nasionalisme di era digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, legislatif, media, dan masyarakat sipil. Selain menjadi ajang tukar pikiran, dialog kebangsaan ini juga menjadi penutup rangkaian Gelora 2025 atau gelar lomba riset dan ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh mahasiswa Himapem Unhas. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, isu kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kabupaten Pangkep belakangan ini menjadi perbincangan warga. Bupati Pangkep pun meluruskan informasi tersebut dan menyebut PBB di Pangkep tak seluruhnya naik karena memakai sistem kluster. Kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB menjadi isu hangat di banyak daerah.
termasuk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalugau, pun menyampaikan tanggapan terkait isu tersebut langsung kepada wartawan Unhas TV. Muhammad Yusran menjelaskan jika penerapan sistem klaster dalam pajak bumi dan bangunan dimulai sejak tahun 2023. Kebijakan ini merupakan hasil kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat, di mana tarif PBB dapat diseragamkan atau diserahkan ke daerah untuk disesuaikan. Melalui sistem klaster, pemerintah Kabupaten Pangkep kemudian membedakan tarif PBB berdasarkan nilai objek pajak. Untuk tanah dan bangunan berskala kecil, bagi masyarakat wajib pajak justru mendapatkan keringanan hingga bebas pungutan. Sementara tarif lebih tinggi diterapkan untuk badan usaha dan wajib pajak berskala besar dengan nilai tanah mencapai miliaran rupiah. Kami di pemerintah Kabupaten Pangkep itu kalau tidak salah 0,1. Nah, tapi saya cut menjadi 0,5. Bahkan ada karena hasil cut ini, ada masyarakat kami yang ya kemarin mungkin sempat disampaikan ada kurang lebih 60.000 bidang tanah di Kabupaten Pangkep bahkan mencapai di angka gratis. Karena memang ada pemotongan, apa lagi namanya, ada di semua di faktur pajak itu, ada pemotongan memang 10 juta dari hasil penilaian semua. Toh kalau hasil pemotongan itu sudah dipotong, misalnya hasil penghitungan totalnya itu 9 juta dan dapat potongan 10 juta, berarti secara tidak langsung itu semuanya gratis dari kami, dari pemerintah. Nah, atau kalau misalnya ada lebih dari 10 juta itulah yang menjadi pengkalian dari pembagian dari 0, berapa yang dipasang oleh pemerintah. Nah, kami dari pemerintah Kabupaten Pangkep ada yang diturunkan, ada yang dinaikkan. Muhammad Yusran menambahkan, isu kenaikan hingga 100% atau 200% yang beredar di masyarakat sebenarnya terjadi karena perubahan persentase dari tarif awal. Namun hal ini tidak berlaku untuk seluruh wajib pajak. Kebijakan tersebut menurutnya sudah dibahas dan disepakati bersama DPRD, serta berdasarkan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Pangkep. Kami klasterkan. Ya, kalau saya kan pribadi mungkin melihat kondisi masyarakat, ya mungkin ada yang alhamdulillah rezekinya baik, ada yang mungkin makan sehari-hari saja sudah susah. Nah ya sudah, kita pikirannya ya sudah yang mungkin dengan luasan tanah cuma seberapa, posisinya tanahnya juga di mana, ya kita juga lihat kondisinya bagaimana. Ya disinilah kita berikan klaster. Kalau memang harga nilai tanahmu tidak sampai sepengklasteran yang tadi saya bilang, ya sudah, pasti akan terkat sendiri. Nah, seperti itu. Tapi memang kalau posisi, kalau saya perhatikan kemarin pada saat dibentuk ini, setelah di klaster, saya bertanya di Bapenda, siapa-siapa yang kena. Dan rata-rata itu badan usaha yang sudah lumayan besar lah saya bilang. Ya mungkin modal-modalnya sudah lebih 5 miliaran, 10 miliaran, nah itu bisa jadi bisa kena. Bupati yang kerap disapa dengan singkatan MYL ini menegaskan jika pemerintah daerah dalam penerapan PBB di Pangkep tidak menyamakan beban pajak untuk seluruh masyarakat, namun berupaya membuat sistem yang lebih adil sesuai kemampuan wajib pajak. Rahma Humairah, Unhas TV. Cak Supri dan Ning Jinni mengajak dulur untuk berkenalan dengan ragam makanan halal yang ada di Amerika. Industri makanan halal meningkat seiring dengan bertambahnya populasi warga Muslim di Amerika. Kini makin banyak toko yang menyediakan makanan halal bagi komunitas mereka. Telur, kemana jagongan warung view aku Cak Supri. Aku Ning Jinni. Nah, bagaimana kabar Anda semua, sampean semua, dan bagaimana puasanya? Mudah-mudahan tetap lancar ya. Lancar dan digampangkan, dimudahkan. Nggak banyak godaan, godaan ngamuk, godaan lapar, godaan apa mana Cak? Alhamdulillah aku akeh godaan nesu ya, godaan lapar ya sidik-sidik ning. Godaan jiwa. Alhamdulillah itu sing abote godaan jiwa itulah, godaan emosional. Ya, bagaimana caranya? Kita lagi jalan-jalan ke daerah, ini di daerah Falls Church ya Cak ya, daerah di negara bagian Virginia. Ini banyak konsentrasi beberapa kelompok imigran, mulai dari ada kelompok imigran Asia,
kelompok imigran Vietnam itu kan di sini juga. Korea juga ada beberapa. Terus juga banyak juga bermunculan dari Timur Tengah. Ya, di situ bahkan di daerah sebelah itu ada namanya apartemen yang banyak dari orang-orang Timur Tengah juga banyak. Orang dari Ethiopia juga, Muslim juga banyak. Ya, juga salah satu toko-toko Muslim dan toko-toko halal yang buka di daerah DMV itu bukanya di sini. Nah, banyak. Nah, ngomong-ngomong, nanti kita akan masuk ke sana ya. Ini namanya toko baru, ini namanya Ummah Market. Tapi sebelum itu kami ajak dulu untuk sampean mampir ke salah satu food truck. Food truck lah, tapi punya keunikan ini food truck sing nggak beda dengan yang lain konsepnya. Iya, makanannya juga halal di Amerika Serikat dan juga melayani berbagai kelompok masyarakat yang ada di sini. Apa ceritanya dulur? Santai. What kind of meat do you have? You have chicken, lamb, and beef. Can I have both? Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia, yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik. Shihan Chowdhury adalah salah satu pemiliknya. It's called like the walking taco, and that concept has, been around for a while. But it's usually like the restaurants, they have like the Latino Mexican restaurants. When they make their own tortilla, they have some leftover tortilla. And, they just put it in a bag and, put some meat on top of it. But in a food truck, number one, we don't make our own chips. And number two, we didn't want to house the chips because we don't have space in the food truck too. So then I thought, well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be. Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. Very good. I highly recommend. Sometimes the people bring the pizza. You can bring everything. You bring the pizza, you can bring your chips, you can bring your rice. Flavor Hive pun jadi viral. Tak hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara lain. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. Pembelinya tak hanya yang mencari makanan halal, dan mereka rela antri untuk mencicipi kuliner yang menjadi sensasi di media sosial ini. I like the food so far, the things I have tried. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. I love the food. I love the community. They're very nice, they're very funny, so I love being here, Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food trucknya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Buka dhewe ning, sewu. Buka dhewe ning. Ngono, kudu disampean nyuruh ngono. Waduh, ning. Wih, gede ya, Cak ya. Gede dan aku resik ya. Resik iku lho. Ketok seger ngono enak mlebu langsung. Dah sanyar iki soalnya. Iya, tapi kadang-kadang aku beberapa kali pengalaman nek kene nek toko-toko halal ning ya. Biasanya penataannya umpel-umpelan. Iki emang ketok modern ngono ning. Kayak supermarket sing nek kene segede-gede ngono ya. Iya, iya. Lumayan menarik ya. Barang-barangnya aku penasaran sih Cak nang mburi kono iku ono apa? Pasti ono daging-dagingan. Menarik kene biasa ning sing dijual nek kene umum ini ya. Ya umum ono endok, ono kentang, ono lelane. Lek iki semulai khusus iki. Ya, dan biasanya didatangkan kopi, dari daerah-daerah masing-masing ya Cak ya. Itu memang melayani kelompok tertentu. Nah, tapi kebanyakan emang melayani warga Muslim yang memerlukan makanan yang halal. Tapi Muslim itu kan bermacam-macam nih. Ono sing Timur Tengah, ono sing Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Budayane macam-macam, panganane macam-macam lah. Apa ae sing ono nang kene dulur ditantai. Dibuka awal Januari tahun ini, Ummah Market punya moto makanan lebih baik, hidup lebih baik.
Supermarket berlabel halal ini didirikan oleh 3 bersaudara dari Afghanistan yang hijrah ke Amerika. So our main customers are the Muslim community as Ummah, but since we have vegetables and fruits and beans and meat and cooked food, bakery, and we have a big kitchen where we cook fresh food. So that's why we are catering to everybody, bringing fresh food to the market so people have access to the fresh food. Banyak warga Muslim berbelanja ke sini untuk membeli produk untuk keperluan buka puasa. But I did buy something, I'm buying stuff for myself, but there's a few students that they are in Massachusetts. I send them, the first thing is dates and honey and cookies that they can have for iftar and all of that. I already shipped it to them, and I'm buying stuff, more cookies for them to send frequently for them, and I'm buying stuff for Ramadan and iftar. Sementara Laufna yang asal Maroko membeli daging halal. This is for Ramadan. Oh yeah. Yeah, because in Ramadan we make a lot of food. Not a lot, but can you have many family? Can you make many food? I have 2 daughters. One have 5 years and one is baby, and me and my husband. Ummah Market menjual beraneka produk halal dari berbagai negara, terutama Afghanistan, Turki, negara-negara Timur Tengah, dan juga dari Indonesia. You get $9.99 oil, Indomie. That's from Indonesia. So if you see that one's $19.99, it's very hard to get that price. Dan bagi yang tidak sempat memasak untuk berbuka, di sini juga tersedia makanan dimasak yang siap santap. As I said, we make everything fresh here every day. So food, and then if you see there, we have doner kebab, which is a lot of people call it shawarma, but in Turkish we have doner kebab, so we can make different types. This is mixed type of foods like Afghani and Turkish. Supermarket halal seperti ini sudah cukup banyak di Virginia Utara. Sebagai pemain baru, kata Jawad, Ummah Market masih berusaha menarik pelanggan datang ke sini. Sima Kolkin sudah keempat kalinya berbelanja di sini. The price is wonderful. It's much cheaper. Cleanliness and friendliness. And also the ready food that they have here. It's amazing. Jawad sendiri mengaku persaingan memang cukup ketat. Namun ia percaya Ummah Market akan punya masa depan karena selain menghadirkan supermarket halal dengan sentuhan modern dan harga terjangkau, ia juga menerapkan moto bahwa pembeli adalah raja. My message to our customer is that we are working day and night, and hopefully to make things better for you. And we love our customers. To our competitors, we say we're here to work together, and we're here to do better for our customers. Dari Fort Church, Virginia, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Taris Hirsiman, VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andra Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.